menginjak materi kedua, kita akan belajar lagi dengan upline kita semua, ya, upline dari segala upline. Ya, beliau ini luar biasa, prestasinya sudah tidak diragukan dan memang masuk ke dalam jajaran, ya, income tidak pernah keluar dari income beberapa bulan ini, ya, hampir dah mendekati hampir 1 tahun malah, ya, tidak pernah keluar dari income 3 besar terbesar di Asia Afrika. Ini keren banget ini, ya. Nah, kita beruntung sekali bisa bertatap muka dengan beliau, walaupun baru bertatap muka nih, insya Allah nanti kita bisa ketemu dengan beliau, ya teman-teman, terutama teman-teman di Medan bisa ketemu dengan upline Doni nanti, ya. Teman-teman di Hong Kong juga cepat, ya. Biasa siapa tahu nanti terjadi pertumbuhan dahsyat di Hong Kong, kita bikin boom khusus di Hong Kong, ya, oleh upline Doni. Ini keren, ya. Oke teman-teman semua, ya, untuk mengenal beliau ini, apa strategi beliau dan apa yang beliau pengen sampaikan, teman-teman, ya. Sebelum kita panggil beliau, ya, kita saksikan. Oke, mari kita sambut Wellmaster Indonesia, upline Doni Lawing. Silakan, Plan. Ya, semuanya kawan-kawan, apa kabarnya? Sehat selalu, ya. Saya doain semua kawan-kawan selalu diberikan kesehatan prima dan juga rezeki yang berlimpah buat semuanya. Nah, ini juga kita ucapin ini, ya, doain nih Amarsat, terus kemudian semua rekan-rekan yang di sini. Dan juga plan Anda semuanya, Om Eko Wahyudi, materinya tadi keren, ya. Semoga segera menjadi master. Oke. Amin, amin, amin. Siap. Nah, jadi berkaitan dengan saya sharing aja, ya. Ya, saya sharing saja berkaitan dengan apa materi yang tadi disampaikan oleh Om Eko Wahyudi, ya. Bagaimana caranya menyambut tahun 2023 itu dengan penuh antusias, kuncinya seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita bisa meningkatkan triple value, ya? Bagaimana kita bisa meningkatkan 3 kali lipat, ya, value Anda di tahun 2003, ya. Nah, kalau saya kemarin tuh sudah beberapa hari lalu saya ikut dengan Mr. Gurkan. Ya, saya ikut dengan Mr. Gurkan dan saya melihat bahwa Mr. Gurkan, terus kemudian Mr. Jenal Cikel, Mustafa Erdil, dan tim yang ada di Turki itu mereka betul-betul orang yang memiliki visi yang sangat besar. Visinya luar biasa, betul-betul luar biasa. Dan mungkin perlu dicatat sama kawan-kawan bahwa leader itu punya 2 tugas. Ya, jadi leader itu tugasnya hanya ada 2. Ya. Tugas yang pertama itu leader itu harus bisa menginspirasi. Itu tugas pertama seorang leader. Tuh, jadi sebagai seorang leader dia harus bisa menginspirasi. Menginspirasi siapa? Menginspirasi banyak hal. Menginspirasi orang di luaran, menginspirasi tim bisnisnya, ya, dan bisa sehingga akan banyak orang yang betul-betul melihat apa yang dilakukan oleh seorang leader itu tidak dari bahasa yang disampaikan, tetapi juga dari tindakan. Inspirasi itu tentunya berkaitan bukan hanya sekedar ucapannya saja yang bisa memberikan inspirasi, tetapi juga dia dari tindakan yang dilakukan. Itu. Nah, yang kedua, tugas leader yang kedua adalah
berkoordinasi. Koordinasi, tugas leader. Berkoordinasi itu tentunya beda dengan mengkoordinasi. Jadi harus dituliskan supaya nggak salah paham ya, yaitu berkoordinasi. Kalau mengkoordinasi dia hanya satu arah dengan downline-nya saja biasanya. Tetapi kalau dia berkoordinasi, maka dia akan berkoordinasi terhadap downline-nya, dia akan berkoordinasi terhadap upline-nya, apa yang akan dia buat planning, apa yang akan dia lakukan, agar bisa bertumbuh jauh lebih cepat, jauh lebih baik ya. Nah, saya mau kasih lihat sama kawan-kawan salah satu video yang ini menurut saya keren banget gitu ya, betul-betul keren banget. Sebentar, saya coba keluar dulu. Oke. Jadi ada video ya dari channel Acikel. Oke. Channel Acikel. Oke. Suaranya kedengaran ya? Enggak keluar. Enggak keluar, Be. Suaranya jelas? Enggak Jelas? keluar. Enggak keluar suara. Suaranya ada? Suaranya ada nggak? Enggak ada. Oke, saya ulang. Layar mulai sekarang. Oke. Ini ada? Ini ada? Ada. Oke. Ada, Be, ada. Oke. Oke, kawan-kawan. Ini upline kita. Namanya Jenal Acikel. 2 bulan yang lalu dia bikin promo. Promonya itu adalah untuk Master Pop yang mampu menghasilkan omset di 150.000 QV. Maka dia akan berikan reward untuk para Master Pop-nya. Saya hampir kena, kurang 30.000. 2 kali malah saya coba gitu ya. Tapi ada sesuatu cerita yang nanti bisa saya ceritakan. Jadi apa yang dilakukan Mr. Jenal ini betul-betul menginspirasi, betul-betul menginspirasi sekali. Dan ini tekniknya mereka berjualan di luar negeri, karena mereka joinkan ada salah satu leader jabatannya presiden di Herbalife, itu join dan dalam kurun waktu 2 minggu leader Herbalife itu dia break menjadi seorang asisten. Namanya saya lupa, nanti bisa saya share fotonya. Nah itu di depan mobilnya Jenal. Jadi di Turki itu hanya ada 2 Porsche, satunya milik Jenal, putih warnanya. Saya pernah masuk ke dalam mobilnya, keren banget. Jadi dia servis semua leader-leadernya, dia luar biasa. Dan mereka bikin trips cruise. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, Di Fethiye, Istanbul, Fethiye, Turki lah. Ini yang pemenang rewardnya Jenal. Mereka liburan, berkumpul, membahas berbagai hal, tapi dalam sebuah situasi yang sangat luar biasa. Dan ini yang mereka tawarkan di Eropa, sehingga bukan nilai ya. Kalau nilai mungkin OneMore bisa berikan lebih, tetapi hal-hal seperti inilah yang mereka tawarkan kepada para leader-leader besar tentunya. Dan saya melihat di Indonesia sepertinya belum ada. Kalau penawarannya seperti ini, luar biasa sekali.
Nah, itu Mr. Gurkan tadi itu. Dan di Indonesia tempat eksotik banyak sekali sebenarnya. Ya, saya melihat ini terinspirasi bahwa betul tugas seorang leader itu salah satunya adalah dia harus bisa menginspirasi banyak orang. My heart goes la di da da di da, la di da da di da, la di da da di da. My heart goes la di da da di da, la di da da di da, la di da da di da. My heart goes. I'm deep in your love, deep in your love. I'm deep in your love, deep in your love. Oke, ya itu salah satunya. Terus kemudian kita akan sharing, ya. Jadi seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada dua tugas leader, ya. Nggak harus jalan-jalannya gitu, nggak harus jalan-jalannya, tapi itu salah satu konsep entertain yang dibuat oleh Mr. Jainal Acikel beserta tim di Istanbul, ya. Entertainnya itu luar biasa. Saya lihat itu betul-betul bisa memberikan dampak yang amazing lah, ya. Sebuah pengalaman hidup yang mungkin belum semua leader multi level di Indonesia merasakan hal seperti itu gitu. Nah, itu bisa dikemas. Oke. Jadi ada dua tugas leader. Yang pertama itu adalah bahwa leader itu dia harus bisa apa tadi? Tugas yang pertama? Boleh diketik? Tugas yang pertama? Ya. Oke, seorang leader itu dia harus mampu untuk bisa menginspirasi tim bisnisnya maupun juga menginspirasi orang lain agar orang lain tersebut mau masuk ke komunitas yang mereka bangun. Nah, tugas yang kedua, berkoordinasi. yes, berkoordinasi, ya. Dia bukan mengkoordinasi, tetapi dia berkoordinasi dengan tim bisnisnya maupun juga dia berkoordinasi dengan para upline-nya. Oke. Hal ini yang saya lihat yang dilakukan oleh Mr. Gurkan, kawan-kawan. Karena mungkin saya akan sedikit cerita tentang beliau, ya. Saya menemani beliau waktu di Solo, terus kemudian juga pas kemarin di Bangka, dan rencananya saya akan temani beliau itu mulai dari besok itu dia hari ini ada di Bengkulu, besok itu dia ada di Bali. Di Bali dia langsung tembak langsung ke Makassar, Makassar dia ke Manado, Manado dia terus kemudian ke Ambon, Ambon dia ke Ambon dia ke Sorong, dari Sorong dia akan ke Samarinda, Samarinda dia tembak ke Pontianak, Pontianak ke Bandung, kemudian di Kerawang. Nah, dari Samarinda itu saya nanti akan sudah temani beliau. Ya, Samarinda, Pontianak, terus kemudian Bandung, Kerawang, sampai tanggal 15 besok dia akan kembali ke Turki. Oke. Beliau menempuh jarak kurang lebih 41.000 kilometer, kawan-kawan. Ya, 41 kilometer. 41.000 kilometer itu sebuah jarak yang menurut saya luar biasa. Ya, kurang lebih 3 minggu beliau rapat sekali, ya. Jadi kemarin itu Om Elang di Bangka, ya, ini saya cerita, di Bangka itu Om Elang sudah penuh tempelan, ada PNG, Dekamin, wah semua seluruh badannya sudah penuh. Tetapi mungkin karena rapatnya itu dia punya jarak, ya rapatnya dia punya jarak, akhirnya saya berpikir Om Elang saya info saja deh, gitu ya. So saya minta tolong sama, kebetulan di Bangka itu ada tim yang di Bangka itu banyak, ada yang mereka memang punya pengalaman di perawat dan bidan. Saya minta tolong untuk mereka cariin infusan untuk disuntik Neurobion C, ya, di ya sekitar 100 cc lah ya, pakai infusan disuntik, ya, terus kemudian elang diem aja gitu ya, terus kemudian tiba-tiba nggak sampai setengah jam udah fresh lagi. Oke.
senang saya gitu ngeliat upline kita Melang itu seger kembali gitu. Karena dia masih harus menempuh kurang lebih sekitar 12 kota dari 17 kota yang harus dia jalanin, dan sisanya 12 kota itu semakin rapat ya. Hampir tiap hari mereka akan adakan pertemuan, terbang. Elang bahkan bilang bahwa ini pengalaman seumur hidup dia. 3 minggu dia tuh betul-betul terbang keliling Indonesia, dan kalau nggak di One More mungkin dia tidak akan pernah bisa merasakan hal ini. Itu saya ya sesuatu hal yang mungkin belum bisa saya lakukan, tetapi Om Elang bisa dapat kesempatan seperti itu luar biasa. Nah, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Mr. Gurkan di Solo, mendengar apa yang disampaikan oleh Mr. Gurkan di Malang, di Tulungagung, di Bangka, di Lampung, terus kemudian juga di Bengkulu dan kota selanjutnya, dia hanya memaparkan tentang visi, kawan-kawan. Apa yang akan dilakukan di 2023, hanya itu. Dan terus kemudian dia bercerita tentang hal teknik. Hal teknik yang sering disampaikan, oleh Om Eko Wahyudi, oleh upline Anda, Om Arsat, Om Bagus, terus kemudian oleh saya, Om Ismet Iskandar Idrus. Hal-hal seperti itu gitu loh, bahwa setiap kali kita prospecting itu ada ditolak orang gitu. Tetapi dia memberikan warna karena yang menyampaikan, jadi hal yang sama disampaikan dengan orang yang berbeda. Yang kali ini menyampaikannya itu adalah orang bule gitu. Jadi saya cuma berpikir, oh bule juga berarti ditolak orang gitu. Orang bule berarti juga diledek orang bule juga berarti dicemooh orang. Is okay, nggak jadi masalah. Dia hanya memberikan penekanan di situ. Tetapi ada hal yang saya lihat itu betul-betul betul-betul mampu menginspirasi banyak orang. Jadi Mr. Gurkan berkeliling Indonesia dalam waktu 3 minggu, menempuh jarak 41.000 kilometer, dan dia kunjungi 17 kota yang ada di Indonesia. Itu mungkin sesuatu hal yang belum pernah saya lakukan. Kalau saya sudah lakukan itu, pasti saya Diamond Master. Gitu loh. Itu hal yang belum pernah saya lakukan. Dan beliau itu betul-betul rela. Beliau itu harus tinggalkan keluarganya, tinggalkan anak yang lagi lucu-lucunya. Dan luar biasanya adalah bahwa Indonesia itu bukan kaki profit beliau. Itu adalah kaki powernya beliau. Indonesia ini adalah kaki powernya beliau. Tetapi dia melihat bahwa banyak orang Indonesia yang harus dia bantu. Banyak orang Indonesia yang dia harus kunjungi. Banyak orang Indonesia yang memang butuh sekali input dan masukan dari beliau untuk beliau bisa menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh upline-upline di Indonesia itu juga saya lakukan. Sama, jadi apa yang kita lakukan itu sama, hanya warna saja yang berbeda. Nah, jadi yang saya perhatikan, yang membuat hal itu apa yang dilakukan Mr. Gurkan ini akhirnya memberikan sebuah inspirasi untuk seluruh tim bisnisnya di seluruh dunia, kawan-kawan. Bukan hanya di Indonesia, enggak. Karena apa? Karena dengan Mr. Gurkan membuat flyer, membuat video, dia akan berkeliling 41.000 kilometer, terus kemudian menempuh 17 kota dalam kurun waktu 3 minggu, dan dilihat schedule-nya rapat sekali, divideokan sama dia, dan di-share di Instagramnya beliau, di-share di Facebooknya beliau, itu ternyata menggerakkan seluruh leader-leader dia dimanapun di seluruh dunia ini. Yang saya tahu ada 35 negara yang dimiliki. Leadernya yang di Itali, ya, Antonio Elmundi, Anda bisa cari namanya Antonio Elmundi, asisten. Dia bergerak langsung membuat schedule juga. Tim bisnisnya yang di Turki itu bergerak juga membuat schedule juga. Ditampilkan di tim-timnya mereka. Terus kemudian tim bisnisnya dia di negara lain, yang di India, yang di Sri Lanka, terus kemudian yang di Georgia, yang di Amerika, semua itu terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Mr. Gurkan. Jadi maksud dan tujuan yang dilakukan Mr. Gurkan itu sebenarnya adalah bagaimana dia bisa menginspirasi banyak orang agar tim bisnisnya melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Dan dengan flyer itu, dia berkoordinasi. Jadi diinformasikan kepada kami, ya, saya akan datang ke Indonesia tanggal 15,
Dan tanggal 16 dia berangkat dan dia minta supaya 3 minggu di Indonesia, dia ingin berkeliling Indonesia untuk bisa ketemu dengan seluruh tim. Wah, dia berkoordinasi langsung, kita bikin planningnya, bikin progresnya dan lain sebagainya. Dan ternyata itu berdampak, kawan-kawan. Dampaknya seperti apa? Nah, dampaknya ya ada beberapa orang yang melihat itu dan kemudian terinspirasi dengan apa yang dilakukan Mr. Gurkan dan kemudian mereka melakukan hal yang sama. Boleh minta tolong Om Arsat di-share foto yang tadi saya kirim. Oke. Nah, ini dia. Ada Juhri. Beliau tinggal di Berau. Dia terinspirasi dan kemudian dia langsung lakukan konsolidasi tim bisnis demi pencapaian maksimal. Dia roadshow di 6 kota berbeda, di Berau, Bulungan, Tarakan, Nunukan, Balikpapan, dan Samarinda. Nanti akan ketemu dengan Mr. Gurkan di tanggal tersebut. Ya. Nah, jadi dia langsung bikin konsolidasi, dia berkeliling juga. Karena malu dengan upline gitu loh. Kalau upline aja seorang Diamond Master di kaki besar masih mau bekerja, ya kenapa kita Indonesia enggak gitu. Nah, dia bikin flyer seperti ini juga, dan kemudian dia share agar tim bisnisnya di wilayah Berau, Bulungan, Tarakan, Nunukan, Balikpapan, dan Samarinda itu bersiap-siap juga. Next. Nah, ini juga ya, Anggilang. Dia langsung sama membuat hal yang sama. Ya. Di Bandung, terus kemudian Tasik, Garut, Subang, Sumedang, dan Sukabumi. Next. Ini yang di Jambi kemarin. Ya. Dia bikin juga Road to Apprentice. Jadi mereka semuanya ingin akhiri tahun 2022 ini betul-betul dengan sebuah planning perencanaan yang betul-betul dipersiapkan oleh mereka. Agar apa? Tujuannya bukan apprentice, Bapak dan Ibu. Tujuannya bukan sekedar jadi master, Bapak dan Ibu. Tetapi mereka butuh tim orang-orang yang mampu satu visi, satu misi, agar di tahun 2023 itu betul-betul bisa jadi kemenangan buat mereka. Next. Oke. Next. Sambil di next aja, Om. Nah, ini ada yang di Cikalong, Sumedang, Majalengka, Indramayu. Next. Oke, terus 5 kecamatan ya, terus Om Arnold. Oke. Nah, ini Bandung, Garut, Pangandaran, Tasik, Cirebon, Bogor, Indramayu. Terus next. Cimahi, Garut, Purwakarta, Tasik. Next. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Bekasi, Tegal, Tasik, Pekalongan, Ibu Aida, sekarang new apprentice dia. Next. Ini di Belitung, dia akan bergerak di 2 kabupaten dan 11 kecamatan. Next. Road to Assistant, ya, Batam, Bintan, Natuna, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun. Next. Ya, ini seorang ibu rumah tangga, Bu Yuyun. Ya, dia akan bergerak juga. Next, Purwokerto tuh. Nah, terus kemudian Pangkal Pinang, Tobuali, Palembang. Next. Oke. Jambi, Pontianak, Bengkulu. Oke, next. Subang, Purwakarta, Indramayu, Cirebon. Next. Oke. Selanjutnya, next. Habis. Oke, ya. Jadi kawan-kawan, apa yang dilakukan Mr. Gurkan itu ternyata menginspirasi semua orang, menginspirasi tim bisnis yang ada. Dan bisa Anda bayangkan, seandainya Anda terinspirasi juga, tim bisnis Anda terinspirasi juga. Tim bisnis Anda terinspirasi juga, dan kemudian tim bisnis Anda berkoordinasi juga dengan Anda untuk membuat atau melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi di 4 orang leader aktif Anda. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi di 2023 seandainya itu dilakukan oleh tim bisnis Anda? Pasti meledak, kawan-kawan. Tidak bisa tidak, pasti meledak. Ya, pasti meledak. Nah, jadi antara teknik yang tadi disampaikan dengan Mr. Eko Wahyudi, ya, dan show, ya, dan show ini bagian dari show, itu berkaitan, tidak bisa tidak, berkaitan, itu show itu berkaitan. Ya, mohon maaf sebelumnya, sehebat apapun perusahaannya, sebagus apapun produknya, sedahsyat apapun leadernya,
ya mungkin leadernya peringkatnya tertinggi ya, kaisar gitu. Tetapi kalau show-nya yang diberikan itu nggak apik, kemasan dari bisnis itu tidak akan jadi bagus gitu. Dia hanya biasa aja. Ya kalau sudah biasa aja, ya mohon maaf, multi level di Indonesia juga banyak yang biasa aja. Bahkan sangat banyak sekali. Jadi harus ada packaging, kemasan di situ. Entertain-nya lah bahasanya. Ya, jadi teknik dengan show itu berkaitan. Tuh, show yang bagus tentunya akan menghadirkan pengunjung yang bagus. Bahkan saya dari awal, ya saya sampaikan ke kawan-kawan, mungkin Om Arsa tahu, ya. Om Eko Wahyudi tahu gitu. Jadi saya sama Om Melang itu sepakat dari awal. Apa sih? Jadi kesepakatan saya dengan Om Melang itu kita jalankan One More ini seperti kita berperan seperti film The Greatest Showman. Sebuah film tentang sirkus gitu, sebuah film tentang sirkus. Nah, jadi ada sebuah sirkus yang berkeliling dunia dan dia adalah sirkus, itu cerita nyata Bapak dan Ibu, itu adalah sirkus yang paling top ya sampai saat sekarang dan kemudian difilmkan sampai akhirnya orangnya itu berkeliling dunia mengumpulkan figur-figur aneh, mengumpulkan orang-orang yang punya skill dan kemampuan di atas rata-rata dan setiap kali show-nya dia ya, jadi kalau show sirkus itu kan ada pas yang giliran macan, ada yang giliran kuda, ada yang giliran badut, ada yang giliran akrobat, ada yang giliran orang naik apa segala macam. Itu nggak pernah kosong, selalu full dan selalu tiketnya itu habis terus. Karena apa? Tampilan yang disodorkan itu menarik, tampilan yang diberikan itu betul-betul luar biasa. Nah itu, nah, saya sepakat sama Om Melang. Oke Om Melang, kalau gitu kita berpola saja seperti di Greatest Showman. Oke, lu jadi MC-nya bro, ya oke, nggak jadi masalah. Tuh, aku biarin di belakang panggung dan sebagainya. Ya, saya ngatur itu jadi sama Om Melang. Jadi show itu juga penting, tidak bisa tidak. Ya, show itu penting. Ya, jadi teknik dan show itu penting. Show ini fungsinya adalah untuk menghadirkan orang begitu banyak. Ya, setelah orang sudah datang begitu banyak, masanya sudah kumpul, volumenya sudah siap. Nah, tinggal ya kita mensortir mana yang memang masuk kategori leader dan sebagainya untuk bisa kita direct, bisa kita bangun gitu ya. Nah, jadi perusahaannya besar, produknya bagus, ya. Ini kejadiannya bukan di One More saja gitu, tapi banyak lah. Gitu ya. Ini kita personal, Perusahaannya oke, produknya bagus, tapi kok masalahnya bisnis saya kok gini-gini aja ya. Bukankah kalau perusahaannya bagus, produknya juga luar biasa, bukankah seharusnya bisnis saya bertumbuh lebih besar? Apalagi kalau kita lihat bahwa peluang bisnisnya itu masih sangat besar gitu loh. Potensi pasarnya masih sangat besar. Dan sebenarnya, nah cuma begitu kita cek, ternyata kita bertumbuhnya nilai tim kita itu bertumbuhnya di bawah pasar. Berarti ada sesuatu hal yang kurang pas di situ Bapak dan Ibu. Ada sesuatu hal yang harus kita perbaiki, tidak bisa tidak. Saya pun juga selalu mengkoreksi tim bisnis saya. Saya selalu mengkoreksi diri saya sendiri. Apakah saya sudah berjalan dengan benar? Apakah ada sesuatu hal tidak yang salah pada diri saya gitu, supaya saya bisa mengevaluasinya, ya. Dan biasanya saat dievaluasi, ya, kekurangannya itu bukan kepada perusahaannya, kekurangannya itu bukan kepada produknya, ya, bukan, gitu loh. Karena perusahaannya besar, produknya luar biasa pun juga ya, kalau kitanya tidak kalau kita tidak evaluasi ke diri kita sendiri, ternyata kita melakukan hal yang salah, ya, atau hal yang kurang tepat gitu ya, maka itu juga tidak akan menjadi apa-apa, ya. Jadi kalau kita koreksi perusahaannya oke, produk oke, tetapi kita belum bisa bertumbuh besar, berarti kesalahannya itu atau kekurangannya itu bukan terletak pada perusahaan, bukan terletak pada produknya, tetapi terletak kepada bagaimana cara kita menjalankannya. Bisa nggak? Bagaimana cara kita menjalankannya? Tuh, ya, oke. Karena kalau kita lihat teknik dan sell itu memang penting. Teknik itu penting. Dengan teknik kita akan ada sell. Sell itu penting. Tapi kalau Anda memang ingin di tahun 2023 itu bisa menaikkan
omset Anda atau value Anda sampai dengan 3 kali lipat sesuai dengan judul tadi, triple value di 2023. Maka yang Anda harus lihat itu bukan kepada hal yang tadi, tetapi yang harus Anda lihat itu adalah orang-orangnya gimana. Nah, ini penting banget, orang-orangnya gimana. Ya, ingat bahwa tim bisnis Anda itu adalah kumpulan orang-orang, bukan kumpulan produk gitu ya. Kan nggak ada penimbunan barang gitu. Ya, mereka itu adalah kumpulan orang gitu, ya. Jadi hambatannya itu sebenarnya terletaknya adalah kepada orangnya. Nah, kalau misalkan orangnya, Anda harus cek dulu, visinya masih sama nggak dengan Anda? Misinya masih sama nggak dengan Anda? Anda sudah berusaha untuk memberikan inspirasi buat dia. Tetapi kemudian mereka masih ya standar-standar aja, berarti Anda harus ganti orang tersebut dengan new aplikasi dari diri Anda sendiri. Tuh, ya. Bukan berarti meninggalkan mereka, tidak. Tapi Anda harus ganti dengan new aplikasi dari diri Anda sendiri. Untuk apa? Membackup. Ya. Review dulu. Siapa-siapa yang masih satu visi. Masih ada nggak energi di tim bisnis Anda orang itu? Terus kemudian cari lagi siapa orangnya di luaran sana. Mungkin ada gitu yang bisa Anda masukkan ke dalam organisasi Anda. Ingat, untuk bisa memasukkan orang ke dalam organisasi Anda, bukan hanya sekedar produk dan lain bagus, bukan, tetapi ada apa ya tadi ya, saya bilang kemasan daripada komunitas yang mau Anda bangun itu harus betul-betul ada nilai lebihnya, sehingga orang itu merasa gini deh, saya suka ngobrol dengan satu orang, dengan ada saya punya teman, saya suka ngobrol dengan dia orang, ya. Kan karena dia selalu ngasih uang 50.000, besoknya datang lagi dikasih lagi sawer 50.000, bukan. Tapi saya suka ngobrol dengan orang, ada sahabat saya ya di luaran sini. Karena saat saya ngobrol sama dia, saya selalu merasa diri saya bertumbuh gitu. Saya selalu merasa diri saya grow. Saya selalu merasa ada nutrisi di otak saya, di ilmu pengetahuan saya yang membuat saya bertumbuh. Selalu ada saja yang baru seperti itu. Jadi kalau acuannya yang Anda mau bangun itu di tim atau komunitas Anda itu adalah keilmuan seperti tadi, maka Anda akan punya tim bisnis yang loyal, betul-betul loyal. Apalagi ditambah hasilnya dolar, wah itu udah pasti kenceng. Ya. Nah, jadi Anda harus review siapa-siapa saja yang masih satu visi. Anda harus review siapa saja yang di tim bisnis Anda yang memang energinya itu sama dengan Anda, seperti yang tadi disampaikan oleh Om Eko Wahyudi. Ya, karena Anda harus bangun attitude dan habit di dalam tim bisnis itu. Budayanya seperti apa di komunitas Anda? Budaya kerja seperti apa yang mau Anda bangun? Gitu. Ya. Kalau Anda bangun tim bisnis Anda atau komunitas Anda dengan sebuah budaya kerja yang juga mampu untuk menginspirasi banyak orang, ya, dan selalu berkoordinasi, saya sangat yakin kok di tahun 2023 ini akan banyak sekali ledakan-ledakan yang sangat luar biasa, khususnya yang ada di ruangan Zoom ini, untuk bukan sekedar bangkit, ya, bukan hanya sekedar bangkit, tapi mewujudkan apa yang menjadi harapan Anda ke depan. Kawan-kawan, Anda kalau berbicara tentang one more, planning dan kemarin saya sempat satu kamar dengan Mr. Gurkan, saya dipanggil di Bangka. Jadi Mr. Gurkan punya sebuah rencana yang sangat besar di tahun 2023 ini. Ya, bahwa beliau akan membawa kan budaya ya, akan membawa konsep. Konsep mungkin jauh lebih bagus bahasanya. Kalau budaya kan dipikirnya kita mengubah budaya Indonesia lah gitu ya. Dia akan membawa konsep dari Eropa untuk masuk ke Indonesia. Dan saya berpikir bahwa trennya ke depan, kita bicara tren ke depan. Ingat ya, bisnis multi level marketing itu kan bukan bisnis membangun tim jualan ya, dan enggak? Iya dong, kalau bisnis membangun tim jualan, produknya nggak perlu transdermal,
produknya cukup produk kopi aja, suruh pada dagang kopi kan cepet jadinya. Iya, enggak, karena saya dulu pernah bergabung di sebuah perusahaan Malaysia gitu loh, yang ada produk kopinya. Dan rata-rata yang terbangun secara tidak sengaja itu adalah pengecer-pengecer kopi di lapangan, gitu loh. Bonusnya mereka mah amburadul gitu, tetapi mereka hanya dapat dari keuntungan langsung, dan mohon maaf loh, keuntungan langsungnya tipis. Sebenarnya kasihan juga, nggak tega. Jadi kita bukan membangun marketing plan, tetapi membangun marketing plan gitu. Nah, Salah satunya Mas Yagus itu penjual kopi. Yes, nah, Yagus punya pengalaman lah gitu ya. Nah, jadi maksudnya gini loh kawan-kawan. Maksudnya gini, kalau berbicara bisnis multi level marketing itu berarti kita berbicara tentang membangun manusia. Benar nggak? Bukan membangun manusia itu untuk menjadi tukang jual, itulah, kita harus bangun manusianya. Tuh. Nah, dan saya melihat bahwa salah satu ketertarikan saya saat saya bergabung di One More itu adalah, jujur Bapak dan Ibu, basically saya tukang burung lah gitu ya. Saya tukang burung yang punya cita-cita dan impian bisa menguasai dunia hobi kicau mania dengan produk saya gitu. Ya. Nah, salah satu caranya saya harus bangun SDM di situ agar saya bisa membentuk tim reseller yang banyak. Gitu loh. Tetapi ya tadi kendalanya gitu loh, ya kendalanya banyak hal karena perlu modal dan lain sebagainya lah. Nah, dan ternyata Gusti Allah belum mengizinkan karena terkena dengan pandemi. Walaupun cukup lumayan lah bisa menghasilkan income buat kawan-kawan itu. Nah, sama saat kita membangun tim reseller itu sebenarnya konsepnya sama dengan membangun bisnis multi level marketing. Kalau omsetnya ingin besar, kuncinya isi daripada kepala tim marketingnya juga harus makin bertambah. Kalau isi daripada pengetahuan tim marketingnya itu rendah, ya omset kita akan stuck, nggak sama aja kok, nggak sama. Nah, balik lagi gitu, saya melihat bahwa saat ditawarkan ini, saya melihat ada satu buah lompatan besar kalau saya bergabung di sini. Karena apa? Karena saya melihat bahwa One More International ini membawa sebuah budaya marketing baru yang saya belum pernah rasakan, saya belum pernah alami. Ya, yaitu apa? Bagaimana sih caranya orang Eropa membangun timnya? Bagaimana caranya orang Eropa itu dia melakukan prospecting? Bagaimana caranya orang Eropa ini membangun kultur budaya di komunitasnya mereka? Dan bagaimana caranya orang Eropa ini mengemas, mengemas gitu, supaya ada nilai jualnya, orang tertarik gitu. Jadi itu sebenarnya dasarnya saya bergabung di One More, jujur aja ya. Dasarnya saya bergabung di One More itu karena hal itu. Nah, saya lihat Instagramnya, keren ya. Saya lihat lagi profil daripada Zainal, ganteng juga nih orang. Terus saya lihat, wah di settingnya, keren ini, entertain nih luar biasa. Saya lihat lagi Gurkhan Academy, ini leadernya luar biasa nih, humble banget. Saya waktu itu belum ada peringkat, dia masih mau WA saya, keren ini. Nah dari situlah saya melihat bahwa kayaknya, menurut saya nih, versi saya, kayaknya dulu ya, kayaknya kalau konsep ini bisa saya bawa ke Indonesia, ya itu akan memberikan dampak atau akan bisa membuat sebuah rasa ketertarikan leader-leader untuk mereka scale up. Oke, saya kerjain lah tuh. Mohon maaf nih. Ya, saya udah berapa kali minta maaf. Banyak banget ini. Waktu awal, ya Om Ars tahu lah. Karena kami itu hanya saya, Eko Wahyudi, Arsad, terus kemudian Elang, ya, terus kemudian Judiono. Kami berlima-lima ini membuat acara yang pertama kali namanya Boom. Karena kita lihat Boomnya kok kelasnya begini banget, dia berantakan. Oke, kita bikin bentuk yuk. Kita bentuk Boom melalui Zoom. Kita bikin acara namanya Rookie Day, kita kemas. Ya, kita kemas. Dan itulah yang membuat orang lain lihat, ini kayaknya lebih pro nih. Ini kayaknya lebih bagus nih. Ini kayaknya ada sesuatu hal yang menarik nih. Apalagi kalau pembicaranya saya ingat banget waktu pertama itu Rookie Night, speakernya Gurkhan. Ya, Mr. Gurkhan pasti Permaster kalau tidak salah.
Itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Jadi jualannya kita enak, ada bule loh, ini yang ngasih training ini orang bule gitu loh. Orang berbondong-bondong untuk hadir. Ya, jadi buat besok Mas Eko minta tolong rambutnya agak dicat blondi dikit gitu ya. Dibulein. Nah, jadi inilah yang saya lihat jadi sebuah konsep, kalau ini dibawa, ini akan keren banget. Jadi tadi saya bilang teknik dan show itu berkaitan. Nah, kawan-kawan, kabar baiknya, Mr. Gurkan kemarin ngobrol sama saya, dan dia bilang, Tony, bisa bantu saya? Tentu apa Mr. Gurkan? Saya banyak sekali planning, karena saya punya target omset One More itu naik sampai dengan 120 miliar di tahun 2023, dan saya akan persiapkan segala sesuatunya. Kamu siap bantu saya untuk kita bangun konsep One More Turki di Indonesia? Saya bilang langsung setuju saya. Oke, saya siap Mr. Gurkan. Yang terpenting cuma satu bagi saya, siapan daripada leader-leader di Turki untuk bantu kami di Indonesia mengemas ini, mempackaging ini menjadi betul-betul wah, menjadi betul-betul mewah gitu. Ya, karena yang kita tawarkan itu kan bisnis Eropa, bro. Tuh, nah, apa planning pertama Mr. Gurkan? Dia akan membuat sebuah acara di bulan Februari. Ya, acaranya namanya adalah Legend of the Future. Oke. Kemarin saya sudah diminta untuk buat layarnya dan mohon untuk segera promosikan. Kawan-kawan semua, untuk hadir di sebuah acara yang betul-betul maha dahsyat. 3 hari kita akan dilatih. Siapa trainernya? Trainernya Mr. Gurkan, Zeynal Acikel, Mustafa Erdil, Chef Cihan akan hadir, dan ada beberapa leader Turki lainnya yang akan hadir ke Indonesia beserta Master Bob. Acaranya 3 hari. Dan acara tersebut, Bapak dan Ibu, di Turki mereka harus bayarkan tiket. Berapa tiketnya? 7 juta. Khusus untuk apprentice above. Tetapi hasil daripada Legend of the Future itu hasilnya luar biasa. Dan Mr. Gurkan sampaikan kepada saya, untuk Indonesia, ini orang sayang banget bro, beneran sama orang Indonesia, saya juga bingung gitu. Dia bilang, syarat apprentice 3 hari dan tidak dikenakan biaya. Kita akan adakan di Bali. Cuma syaratnya Februari harus apprentice. Ini kesempatan loh kawan-kawan. Jarang sekali. Tadi saya ngobrol sama Taufik. Taufik lagi ikut. Saya cerita sama Taufik. Saya bilang sama Taufik ini, Pik, lu udah master. Ya, saya ngobrol sama dia, kan lu gua lah. Pik, lu udah master. Tim bisnis lu makin besar. Kalau lu belajarnya dari gua terus, bakal berkembang. Lu harus gali ilmu. Siapa Be kira-kira yang Babe saranin? Oke, gua cariin orang yang memang dia kebetulan tidak ada di kaki kiri dan kaki kanan ya, tidak ada di MLM apapun, dia trainer umum gitu, dan dia tidak pernah, dia cukup fair orangnya. Terus iya Be, siap, Topik mau ikut. Siapa Be? Saya saranin dia ikut belajar sama Indra Jaya Purba. Belajar sama Indra sana. Langsung daftar apa segala macam, dan hari ini dia kalau nggak salah tadi habis video call sama saya, lagi training atau di apa gitu. Nah, saya tanya, bayar berapa Pik? Albe, untuk jadi anggotanya aja gitu. Apa? Habis 1 juta Pik. Ada 5 jutaan. Buset. Kayak gitu kan. Dan banyak yang daftar. Nah, kawan-kawan, training yang nilainya 5 juta aja. Saya pernah ikut training Tung Desem loh, mahal banget. Terus saya pernah ikut training James Kui, pernah ikut mahal-mahal lah. Angkanya di atas 20. Ya. Pembicaranya lokal. Ini Legend of the Future, pembicaranya orang bule dan gratis, hanya syaratnya apprentice. Saya pikir rugi banget kita kalau nggak bisa hadir di acara tersebut. Kenapa? Ini betul-betul acara yang spektakuler, betul-betul acara yang, Pak, mohon maaf ya,
Anda berfoto atau Anda berfoto seminar Legend of the Future, foto bareng bule. Orang tuh Anda posting, bingung mereka. Buset, ini bisa ikut seminar luar negeri. Edan ini. Seminar apa, Bos? Nah, begitu pertanyaannya. Karena dia ngelihat apa gitu loh. Karena dia ngelihat pembicaranya tuh ya memang diimpor dari luar negeri. Bule ya, bukan bule Malaysia. Bule Eropa. Tuh, yang jelas saya melihatnya ya, waktu kemarin juga dengan Mustafa Erdil dan Volkan Karpus, saya melihatnya itu seperti betul-betul sebuah drama Turki yang keren, bukan drama Melayu ya. Kita sudah cukup lama dengan drama sinetron Melayu, sekarang kita harus ganti tontonan sinetron Turki itu. Nah, jadi saya kembali ya ke hal yang tadi. Dua tugas leader, yang pertama itu leader harus mampu menginspirasi, dan satunya lagi leader itu dia harus mampu untuk berkoordinasi. Ya, carilah orang-orang yang memang bisa melakukan hal itu di tim bisnis Anda. Ingat bahwa perusahaan besar, produknya bagus, tapi kalau Anda merasa bahwa bisnisnya masih bertumbuh dengan begini-gini aja, ya berarti ini urusannya adalah dengan cara menjalankannya. Ya, bukan urusan dengan hal yang lain, karena apa? Pasarnya masih sangat besar. Nah, jika Anda memang ingin membangun omset Anda itu triple, ya 3 kali lipat, maka Anda harus melihat orang-orang di dalam tim bisnis Anda. Nah, mereka harus bertumbuh, mereka harus grow. Nah, ada 4 hal yang harus Anda gali. Ada 4 hal yang harus Anda bangun di tim bisnis Anda. Jadi tidak hanya sekedar berbicara tentang mereka prospecting dan lain sebagainya. Prospecting kalau mereka tidak jalankan dengan mindset yang benar, maka bisa dipastikan saat mereka prospecting ditolak sekali, ditolak 2 kali, mereka lemas gitu. Tapi kalau mereka punya mindset yang benar, ya mereka akan belajar untuk bertumbuh. Itu. Jadi ada 4 hal yang memang harus Anda mulai pelajarin. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana caranya belajar tentang grow mindset atau membangun mindset, ya. Terus kemudian juga bagaimana caranya membangun people skill. Terus bagaimananya, ini semuanya tentang diri Anda atau yourself gitu ya, menghargai diri Anda. Ya, hargai diri Anda agar Anda punya nilai. Ya, sebenarnya sederhana untuk bisa melihat atau mengecek diri Anda punya nilai atau tidak. Ambil tolak ukurnya katakanlah Mas Eko Wahyudi. Nah, kira-kira Anda dengan Mas Eko Wahyudi, kalau Anda kasih nilai, Mas Eko Wahyudi ini kalau presentasi by Zoom, nilainya antara dari 1 sampai dengan 10, menurut Anda Eko Wahyudi nilai presentasinya itu, cara dia presentasinya itu berapa? Silakan diketik. Nilai presentasinya Eko Wahyudi. 10, oke, ada lagi? 9, oke. 10, oke. Nah, sekarang coba Anda cek deh. Sekarang coba Anda cek, Anda cross check ke diri Anda. Ya, kalau Om Eko Wahyudi itu cara dia presentasi itu nilainya menurut Anda 9, 10, atau cara dia prospecting itu nilainya 9, 10, cara dia menguasai marketing plan. Nah, ini penting loh, cara dia menguasai marketing plan. Berarti kan dia menjabarkan marketing plan. Menurut Anda nilainya berapa? Cara dia menjabarkan marketing plan. Coba kasih nilai. Menjabarkan marketing plan. Kira-kira Om Eko Wahyudi nilainya berapa? Oke, 10, 10, 10, 10. Oke, nah kalau misalkan patokannya seperti itu, berarti kan standarnya itu. Sekarang saya tanya sama kawan-kawan di sini. Menurut kawan-kawan saat ini nilainya 1 sampai dengan 10. Kalau menjabarkan marketing plan, kira-kira kawan-kawan nilainya berapa? Boleh ditulis. Kawan ya. Diri Anda tuh kira-kira nilainya berapa? Sandri 6. 8. 7. Berarti kan gini, ya, maksudnya gini loh. Ya, Anda kan bisa punya tolak ukur. Oh, diri saya kira-kira nilainya berapa ya? Oh, saya nilainya masih 5 nih kalau presentasi. Berarti saya belajar tingkatin nih supaya presentasi saya nilainya bukan 5, tapi jadi 6, tapi jadi 7. Setidaknya jadi nomor 2 lah setelah
orang yang Anda jadikan sebagai standar, itu harus Anda tingkatkan, harus Anda latih gitu. Oh, cara saya menguasai marketing plan kalau sama ke Wahyudi dia nilainya 10, saya menguasai marketing plan-nya, oh angkanya 4 nih, oh berarti Anda harus ada pelajarin gitu loh. Anda harus ada pelajarin karena Anda ingin punya penghasilan seperti Wahyudi, Anda ingin punya penghasilan seperti upline Anda gitu. Berarti Anda harus tingkatkan itu, oh berarti saya tingkatkan, saya pelajarin. Simple kok, sebenarnya sederhana sekali gitu. Supaya apa? Supaya pas pada saat Anda presentasi di lapangan, lakukan prospecting, tingkat PD-nya juga beda karena tadi Anda sudah menambah kapasitas diri Anda. Itu ya. Nah, jadi kalau untuk kawan-kawan yang baru prospecting kemudian ditolak orang dan lain sebagainya, ya nggak usah galau, santai aja. Oke, ya. Tentang bangun mindset, yang pertama, kedua adalah tentang people skill, yang ketiga itu adalah tentang diri Anda sendiri, yourself. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membranding tim bisnis Anda atau membranding people yang ada di dalam tim bisnis Anda. Ini penting sekali. Oke, nah itu ada 4 hal yang nanti tidak harus Anda pelajarin dalam kurun waktu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, enggak, bertumbuh intinya. Ya, oke, kembali kawan-kawan. 2023 sebentar lagi. Tentunya setiap orang ingin mengakhiri akhir tahun 2022 ini dengan manis, dengan baik. Agar apa? Agar mereka punya keyakinan yang betul-betul luar biasa untuk melangkah di 2023 dengan penuh langkah keyakinan. Ingat yang tadi saya sampaikan, mau ada perusahaan seperti apa? Mohon maaf ya, mau ada perusahaan itu ada peringkatnya, penawaran peringkatnya jadi kaisar. Mau ada perusahaan itu produknya apapun lah ya. Tapi kembalinya itu ya tadi gitu, perusahaan besar, produk bagus gitu loh. Peluangnya juga bagus, tapi ini berbicara tentang show, ini berbicara tentang membangun manusia, ini berbicara tentang membranding tim bisnis Anda. Branding tim bisnis Anda. Kalau tidak punya tim yang mampu untuk melakukan hal itu, maka bisnisnya akan berjalan seperti biasa-biasa saja. Sedangkan Anda ingin menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan saya merasa beruntung berada di perusahaan One More. Kenapa? Saya merasa beruntung karena saya diberikan kesempatan 1 kali lagi untuk mewujudkan apa menjadi harapan saya ke depan. Apa sih menjadi harapan saya ke depan? Harapan saya ke depan itu adalah memperlihatkan atau menampilkan sebuah entertain perusahaan Eropa di Indonesia. Yang ini akan menjadi sebuah magnet yang dahsyat bagi leader-leader di luar sana, mereka yang sudah punya pengalaman di bisnis multi-level marketing untuk berlomba-lomba dan melihat bahwa komunitas di One More itu adalah komunitas yang betul-betul luar biasa. Anda bisa cek, ada leader Herbalife, dia peringkatnya presiden, dia punya pesawat pribadi, ya, namanya Antonio Elmundi, dan dia join di One More bulan lalu, 2 minggu dia break jadi asisten, dan sepertinya akhir bulan ini dia akan break per master. Tentunya nggak sembarang orang bisa lari begitu aja, tapi yang saya lihat bahwa apa yang One More tawarkan itu bukan sekedar penghasilan, tetapi adalah sebuah pengalaman hidup. Nah, kalau sudah berbicara tentang pengalaman hidup, sepertinya kita memang wajib untuk mencoba 1 kali lagi di tahun 2023 ini. Akhiri tahun 2022 dengan penuh semangat. Jangan lupa untuk rekan-rekan yang di Palangkaraya, kita akan ketemu sebentar, saya cek dulu, saya sebentar. Tanggal mohon dicatat Januari, ya. Januari, Enggak. Mr. Gurkan akan ke Samarinda. Oh ya, Samarinda. Ya, Mr. Gurkan akan ke Samarinda itu di tanggal 6. Tanggal 6, Mr. Gurkan akan di Samarinda.
Saya dan Eko Wahyudi, jadi Aplen Anda Eko Wahyudi itu diundang, disuruh datang ke Samarinda untuk nemenin beliau. Tanggal 5 Eko Wahyudi berangkat bareng sama saya ke Samarinda, terus kemudian tanggal 7 kita akan ke Pontianak, karena acara tanggal 8 di Pontianak. Mau dicatat ya. Tanggal 6 di Samarinda, tanggal 8 di Pontianak, tanggal 9 itu di Bandung, saya sudah sewa villa. Ya, nanti Om Kirman minta tolong biar dicari informasinya. Saya sudah sewa villa karena saya mau ajak Mr. Gurkan berendam air panas di teater. Ya. Karena tanggal 10-nya kita ada acara di Bandung. Terus kemudian tanggal 11 itu di Kerawang ada Rookie Day. Dan tanggal 13 tadi Medan ya, tanggal 13 itu tanggal 12 saya sudah berangkat ke Medan. Jadi tanggal 13 saya akan ada di Medan bersama dengan Mr. Gurkan. Oke, saya akan ada di Medan bersama Mr. Gurkan dan tanggal 15-nya Mr. Gurkan sudah kembali ke Turki. Jadi tanggalannya tadi mohon dicatat. Anda akan mendapatkan sebuah inspirasi yang sangat luar biasa di saat Anda bertemu dengan beliau. Karena saya pun juga orang yang terinspirasi dengan apa yang dilakukan Mr. Gurkan. Beliau orang yang sangat biasa menurut saya. Dan ada acara yang disebut dengan Legend of the Future. Saya malah memperumpamakan Mr. Gurkan ini betul-betul akan menjadi sebuah legenda multi level marketing, bukan one more ya. Legenda multi level marketing di masa depan. Usia masih 35 tahun, tapi memiliki pengalaman membina 35 negara. Dan dia lakukan dengan ikhlas. Kan contohnya itu dia berikan contoh secara langsung dengan cara berkeliling Indonesia di 17 kota, menempuh 41.000 km. 41.000 km dalam waktu 3 minggu. Itu tentunya menginspirasi banyak orang. Pastikan mudah-mudahan kawan yang ada di sini ya terinspirasi dengan apa yang dilakukan Mr. Gurkan. Jika terinspirasi, mulailah berkoordinasi dengan Aplen Anda. Saya mau buat juga seperti apa yang dilakukan rekan-rekan yang lain. Membuat flyer dan kemudian saya bikin tetapin di beberapa kota sampai akhir tahun 2022 ini. Dan kalau Anda lakukan seperti itu, Aplen Anda jujur akan lebih mudah melihat, memantau, dan berkoordinasi. Tuh, nah kalau sudah terjadi seperti itu, sepertinya. Jangankan apprentice kawan-kawan, master saja itu sudah di depan mata. Ini tuh sedikit banyak yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One more, 1 billion, one system, go freedom. Oke. Ya, ini Legend of the Future. 3 hari di belakang. Oke, teman-teman ya. Makasih banyak, Len, sudah berbagi malam hari ini sangat menginspirasi banget ini. Ya, sangat menginspirasi bagi betul-betul teman-teman yang betul-betul punya inspirasi dan bisa mengambil istilahnya ini momentum malam hari ini dengan apa yang beliau sampaikan dari program-program Aplen kita, dari apa yang sudah diperlihatkan Aplen Doni tadi kepada kita, bagaimana seorang Diamond Master Jainal Acikel dalam membina timnya, bagaimana seorang Diamond Master dunia dari Turki, Mr. Gurkan, bisa melakukan hal yang saya bilang ini cukup ekstrim yang belum pernah dilakukan oleh leader manapun kalau menurut saya sendiri. Itu luar biasa, 17 kota keliling itu kan main. Ya. Sekelas RC saja belum pernah melakukannya. RCE. Oke, teman-teman semua ya, luar biasa malam hari ini sangat menginspirasi. Tentunya ini kan menjadi batu loncatan buat kita bisa menghadapi prestasi-prestasi yang jauh lebih gemilang lagi di tahun 2023. Oke, teman-teman semua, dan saya pengen melihat komitmen teman-teman nih, ada nggak B yang tertarik untuk hadir di acara Legend of the Future bulan Februari ini? Bisa ketik angka
satu siapa yang kira-kira siap malam hari ini mengambil sebuah keputusan hadir di acara Legend of the Future di Bali ya. Waduh, masih Rizky ya, biasa ini. Oke, siapa lagi? Karena malam hari ini kita disaksikan oleh Pelmaster Indonesia nih. Keputusan kita malam hari ini. Wah, Ustadz Aminuddin, Ustadz Julian, luar biasa. Oke. Siapa lagi? Mas Risman Palangkaraya, Pak Muhlisin Palangkaraya. Siapa lagi ini? Siap jadi legend. Amin. Siap jadi legend of the future. Ya, setidaknya kita jadi legenda. Oke, siapa lagi Anak nih? cucu kita, bahwa kita pantang menyerah. Mas. Oke, luar biasa. Ada lagi yang siap? Luar biasa ya. Oke teman-teman ya, luar biasa. Biasanya disaksikan oleh pemimpin besar kita, Kapten Doni Slawing malam hari Pelmaster ya. Jadi betul-betul bisa menjadi energi besar untuk kita bisa mengarah. Amin. Mas Januarman nih, Komandan Januarman dari Palangkaraya. Waduh, luar biasa ini ya. Oh iya. Oke, teman-teman semua ya, luar biasa malam hari ini. Semoga dengan Anda mengerti ini betul-betul akan menjadi doa dan menjadi wujud kenyataan, dan kita bisa ngopi bareng di pinggir pantai dengan Peringkat Apprentice bersama Diamond Master Indonesia pertama. Amin. Aplen Doni Lawing, insya Allah ya. Oke teman-teman semua ya, malam hari ini cukup sangat membuat kita terbakar nih, dan kita bersemangat, kita terbakar ditambah dari lagi ilmu yang diberikan oleh Aplen Eko tadi, itu luar biasa. Kandidat Master Indonesia insya Allah Aplen Eko ya. Oke teman-teman semua ya, dengan berakhirnya pertemuan malam hari ini juga berakhir juga perjumpaan kita ya. Sampai ketemu di acara berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Aplen Eko Wahyudi, Aplen Doni atas sharingnya malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Semoga kita semua bisa menjadi leader yang menginspirasi dan selalu berkoordinasi ya. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsad dari Kota Palangkaraya pamit undur diri. Sukses buat kita semua.